Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Are you ready to study English? Okay, today we will learn about shopping. All about shopping. Jadi hari ini kita akan belajar tentang semua yang berkaitan dengan belanja. Nah, kita mulai ya. Drugstore, toko obat, atau biasanya kita itu menyebutnya apotek ya. Drugstore, toko obat. Greengrocer, toko buah. Jadi greengrocer ini toko buah-buahan. Butcher shop, toko daging. Butcher shop, toko daging. Bookstore, toko buku. Bookstore, toko buku. Bookstore, toko buku. Cloth shop, toko baju. Cloth shop, toko baju. Cloth shop, toko baju. Bakery, toko roti. Bakery, toko roti. Shoe shop, toko sepatu. Shoe shop, toko sepatu. Toy shop, toko mainan. Toy shop, toko mainan. Shopping list, daftar belanja. Shopping list, daftar belanja. Trolley, kereta dorong. Trolley ini itu biasanya digunakan ketika kita berbelanja itu untuk menaruh barang-barang yang akan kita beli. Jadi ditaruh dulu di troli sebelum nanti ke kasir untuk membayar. Lanjut. Kasir. Jadi hampir sama ya pengucapannya. Nah, di kasir ini itu nanti kita akan membayar barang-barang apa saja yang akan dibeli. Lalu ada shopping bag. Tas belanja. Shopping bag, tas belanja. Money, uang. Shopkeeper, penjaga toko. Discount, potongan harga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang uang, cara pengucapan uang dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada 500 rupiah. 500 rupiah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah 500 rupiah. 500 rupiah. Jadi 500 rupiah itu dalam bahasa Inggris itu hampir
Sama disebutkan dulu angka depannya, angka 5-nya 5, lalu 500, 100 itu dalam bahasa Inggrisnya itu 100. Nah, rupiah juga sama rupiah ya. Jadi 500 rupiah itu 500 rupiah. Oke, ada lagi 1000 rupiah. Nah, 1000 rupiah itu dalam bahasa Inggrisnya 1000 rupiah. 1000 rupiah. Nah, jadi hampir sama ya. 1000 itu ribuan. Ribu itu dalam bahasa Inggrisnya adalah thousand. Jadi kalau 1000 adalah 1000 rupiah. 1000 rupiah. 1000 rupiah. Lalu ada 2000 rupiah. 2000 rupiah sama seperti tadi, sama seperti yang 1000 rupiah. Tinggal angkanya dulu, angka yang di depan adalah angka 2, lalu ribunya, baru rupiahnya. Jadi 2000 rupiah adalah 2000 rupiah. 2000 rupiah. Lalu ada 5000 rupiah, sama ya, 5000 rupiah. 5000 rupiah. Lalu ada 10.000. 10.000 bahasa Inggrisnya adalah 10,000 rupiah. 10,000 rupiah. Lalu ada 20.000 rupiah. 20,000 rupiah. 20,000 rupiah. Lalu ada 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. 50,000 rupiah. 50,000 rupiah. Ada 100.000 rupiah. 100,000 rupiah. 100,000 rupiah. 100,000 rupiah. 100.000 rupiah. Baik, nah sekarang untuk menanyakan harga, bagaimana cara menanyakan harga Ustazah? Nah, caranya kita menggunakan how much. How much? Berapa harga? Bla bla bla. How much? Bla bla bla. Berapa harga? Bla bla bla. Nah, contohnya. How much is the book? Berapa harga buku ini? How much is the book? Berapa harga buku ini? It is 5,000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. It is 5,000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. Berapa harga buku ini? How much is the book? It is 5,000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. Lalu ada lagi, how much does the pencils cost? Berapa harga pensil ini? It is 1,000 rupiah. Harganya 1.000 rupiah. Oke, open your worksheet, page 11. Buka LKS-nya halaman 11. Sudah? Sudah dibuka LKS-nya halaman 11? Sudah ya? Nah, di halaman 11 yang poin C itu ada
Please read this text loudly. Nah, Ustazah Rosa akan mencontohkan cara membaca teks yang ada di halaman 11. Anak-anak yang solih-solihah mohon diperhatikan ya cara pengucapannya atau cara membacanya. Oke. One day in the Prambanan market. One day in the Prambanan market. My name is Lia. My name is Lia. My hobby is cooking. My hobby is cooking. I usually cook several foods with my mom. I usually cook several foods with my mom. My mom is a housewife. Her name is Mrs. Lia. My mom is a housewife. Her name is Mrs. Lia. She cooks every day. She cooks every day. She goes to the market twice a week. She goes to the market twice a week. She usually goes to Prambanan market. She usually goes to Prambanan market. Nah, sekarang coba diperhatikan dalam teks ini. Mohon nanti anak-anakku yang solih-solihah diperhatikan ya. Nah, yuk coba kita artikan. Apa sih maksudnya dalam teks ini? Nah, one day in the Prambanan market. Suatu hari di pasar Prambanan. My name is Lia. Namaku Lia. My hobby is cooking. Hobiku memasak. I usually cook several foods with my mom. Aku biasanya memasak beberapa makanan dengan ibuku. My mom is a housewife. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Her name is Mrs. Lia. Namanya Ibu Lia. Jadi Lia sama ibunya ini ternyata kebetulan namanya sama ya. She cooks every day. Ibu memasak setiap hari. She goes to the market twice a week. Ibu pergi ke pasar 2 kali seminggu. She usually goes to the Prambanan market. Ibu biasanya pergi ke pasar Prambanan. Nah, jadi ini itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Lia yang mempunyai hobi memasak. Nah, biasanya Lia itu memasak beberapa makanan dengan ibunya. Nah, ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga dan kebetulan namanya itu sama, yaitu Ibu Lia. Ibu Lia itu memasak setiap hari. Ibu Lia pergi ke pasar 2 kali seminggu. Ibu biasanya pergi ke pasar Prambanan. Nah, baik, sekarang kita membaca bersama-sama ya, bersama Ustazah ya. Jadi Ustazah dulu, nanti anak-anak yang solih-solihah mengikuti setelah Ustazah sudah mengucapkan atau membacanya ya. Jadi per kalimat saja, per kalimat Ustazah membaca, lalu anak-anakku mengikuti ya. Ketika Ustazah sudah selesai, lalu langsung saja mengikuti. Oke, kita mulai ya.
One day in the Prambanan market. My name is Leah. My hobby is cooking. I usually cook several foods with my mom. I usually cook several foods with my mom. My mom is a housewife. Her name is Mrs. Leah. She cooks every day. She goes to the market twice a week. She usually goes to Prambanan market. Nah, sekarang kita lanjutkan teksnya. Prambanan market is a traditional market near her house. She wants to make soup. She buys potatoes, carrots, cabbages, broccoli, celery, and sausages. She also buys some fruits such as mangoes, apples, oranges, and grapes. Not only that, in this market she also buys the famous traditional food, namely peyek. Nah, kita artikan ya. Prambanan market is a traditional market near her house. Pasar Prambanan itu pasar tradisional yang dekat dengan rumahnya. She wants to make soup. Ibu ingin membuat sup. She buys potatoes. Ibu membeli kentang, carrots, wortel, cabbages, kubis, brokoli, celery, and sausages, sosis. She also buys some fruits. Ibu juga membeli beberapa buah-buahan, such as mangoes, seperti mangga, apples, apel, orange, jeruk, and grapes, dan anggur. Not only that, tidak hanya itu saja. In this market, di pasar ini, she also buys the famous traditional food, namely peyek. Di pasar tradisional, ibu juga membeli makanan tradisional yang terkenal bernama peyek. Nah, itu untuk teks yang One Day in the Prambanan Market. Sekarang kita ke bawah yang poin D. In the stationery shop. Di toko alat tulis. Nah, di situ ada dua orang yang sedang bercakap-cakap antara shopkeeper and boy. Jadi antara penjaga toko dengan anak laki-laki. Nah, yang pertama, shopkeeper bertanya kepada boy, "Can I help you, boy?" Ada yang bisa aku bantu, nak? Lalu, boy atau anak laki-laki itu menjawab, "I need a big book." Aku membutuhkan buku yang besar, buku besar. Lalu, shopkeepernya menjawab,
What color do you want? Mau warna apa? I want a red one. Is there any? Aku mau warna yang merah. Apakah ada? Wait a moment. Here you are. Mohon tunggu sebentar. Ini bukunya. Lalu boy, how much does it cost? Berapa harganya? It is 5,000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. It's too expensive. Can I bargain? Itu terlalu mahal. Bolehkah saya menawarnya? Oh, I'm sorry. It is a fixed price. Mohon maaf, itu sudah harganya. Jadi ternyata anak laki-lakinya ini menawar karena bukunya itu menurut dia terlalu mahal. Tetapi tidak boleh karena itu sudah harga pastinya, sudah harganya. Jadi tidak boleh ditawar. Oke, I will take it. This is my money. Baiklah, saya akan membelinya. Ini uang saya. Lalu shopkeeper menjawab, oke, thank you boy. Baik, terima kasih nak. You are welcome, sama-sama. Nah, itu percakapan di toko alat tulis antara penjaga toko dengan anak laki-laki yang akan membeli buku. Okay, I think that's all for today. Thank you for learning English with me. Ustazah cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ustazah. Jangan lupa selalu semangat belajar dari rumah ya. Dipelajari terus, sering-seringlah berlatih. Okay, see you again in the next material. Bye-bye. Sampai bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.